الفاتحة. الفاتحة. Seribu 1933. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja at-Tabarani bi isnadihi an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khisalun sittun, ada 6 perkara, ada 6 sifat, ada 6 perkara. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yamutu fi wahidatin minhunna, yang dia wafat di salah satu dari 6 itu, illa kana dhaminan 'ala Allah, kecuali adanya orang tersebut, mesti adanya orang tersebut, orang yang menjaminkan dirinya kepada Allah, ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke surga. Qultu, aku mengatakan, fadzakaraha, maka Nabi menyebutkan 6 perkara tersebut, ila an qala, sampai beliau bersabda di antara salah satu dari 6 itu, wa rajulun, dan laki-laki, qa'ada fi baitihi, yang dia duduk di rumahnya, la yaghtabul muslimin, dia tidak menggunjing orang-orang Islam. Jadi antara 6 amalan yang kalau orang di salah satunya dijamin oleh Allah masuk surga adalah orang yang duduk di rumahnya tidak menggunjing orang Islam. Wala yajurru ilaihim, dan dia tidak mendatangkan ilaihim, kepada orang-orang Islam, sukhton, murkanya Allah, wala nikmatan, dan juga tidak mendatangkan kepada mereka azabnya Allah. Kalau nikmah artinya nikmat, kalau niqmah artinya azab. Jadi ada pekerjaan itu sepertinya tidak terlalu capek, tapi dalam pekerjaan itu kita dijamin masuk surga, yaitu duduk di rumah, jangan gunjing orang Islam, dan jangan menyebabkan murkanya Allah datang kepada orang Islam, dan siksanya Allah datang kepada orang Islam. Ada amalan itu menahan diri. Ya, ada amalan itu pahalanya dengan menahan. Ada amalan itu pahalanya dengan mengerjakan. Salat dengan mengerjakan, zikir dengan mengerjakan, puasa dengan meninggalkan, menggunjing dengan meninggalkan. Maka ada amalannya itu bukan capeknya mengerjakan, capeknya itu menahan. Menahan diri dari gunjing orang Islam, menahan diri dari mendatangkan murkanya Allah pada orang Islam, dan azabnya Allah kepada orang Islam. Maka kita usaha, mau di rumahkah, mau bergerakkah, mau melekkah, mau tidurkah, ini selalu dalam keuntungan.
Nah itu semuanya akan didapatkan kalau kita selalu di dalam putaran amalan-amalan dalam kurikulum Islam. Amalan-amalan yang dalam arahan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang memastikan kita mesti di dalam jaminan keberuntungan, jaminan hidayah. Jadi kalau enggak, nanti nafsu kita akan datangkan kerusakan, setannya datangkan kesesatan, kelemahannya datangkan macam-macam kekeliruan dan seterusnya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najah, apakah keselamatan itu? Minta diberi arahan supaya mendapatkan keselamatan. Maka Nabi berikan 3 arahan. Qal, Nabi bersabda, amsik alaika lisanaka. Amsik, tahanlah alaika atas dirimu, lisanaka, lidahmu. Yang diantara maksudnya amsik alaika itu, kontrollah lidahmu, jangan sampai membahayakan kamu. Ini amsik alaika, isyaratnya dengan alaika. Ditahanlah lidahmu dari perkara-perkara yang mendatangkan kamu perugi. Jadi kalau mendatangkan keberuntungan ya jangan ditahan, dipekerjakan untuk wiridan, untuk membicarakan kebesaran Allah, baca Quran, berbicara yang sopan dan seterusnya. Maka ini amsik alaika lisanaka. Wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka, dan supaya rumahmu meluasi kamu. Supaya cukup tempatmu itu di rumah kamu. Ini sabda Nabi, wal yasa'ka baituka, itu luar biasa. Kata sebagian ulama, bisa dikatakan semua orang berhasil. Semua orang yang berhasil, atau hampir semuanya, itu adalah orang rumahan. Orang yang tempat tinggalnya itu jelas dalam kebaikan yang akhirnya membentuk dan mendidik dan mentarbiah dia. Kita ini di pondok 10 tahun kan jadi orang rumahan, rumahnya pondok. Jadi yang datangkan kebaikan kepada orang itu adalah tempat tinggalnya itu. Maka kita mungkin tidak dengar ada orang terdidik dari jalan gitu ya. Mungkin di jalan ketemu rombongan ngajak dia ke masjid, akhirnya jadi orang rumahan. Masjid juga Baitullah, rumahnya Allah, rumahnya. Jadi kalau sifatnya keluyuran, bolosan, ngelayap, itu memang bukan tempat pendidikan. Sampai urusan-urusan dunia. Maka sabda Nabi, wal yasa'ka baituka, itu luar biasa. Supaya rumahmu ngeluasi kamu, wis cukup ning omah wae. Santri yang pinter jadi hafal Quran kan rumahan. Baik pun rumahnya itu namanya komplek kah, namanya masjid kah, namanya apa itu kamar kah, gitu. Terus yang nggak bersewa siapa? Yang kelayapan, bukan rumahan, ini kelayapan, temannya kelelawar. Waliyasaka baituka. Istilahnya memperkuat makomi. Pendidikan itu tidak bisa dengan bergerak. Kalau untuk mempraktekkan pendidikan mungkin, tapi kalau bergerak maksudnya pindah,
Itu untuk perjuangan ya. Tapi kalau untuk pendidikan perlu ada tempat yang kita betah di situ itu. Perlu ada makomi Mekah 13 tahun. Perlu ada makomi Sufah sekian lama untuk mendapatkan tarbiyah. Untuk jadi pendekar, masuk camp sekian lama. Ini sih orang keluyuran itu bagaimana diprogram mau pindah-pindah terus. Maka renungkan. Yang sudah suka meninggalkan komplek, meninggalkan kamarnya itu supaya hati-hati. Ini dalam bahaya. Jadi tidak mendapatkan keselamatan tadi. Mana aja? Apakah itu keselamatan? Lidah kamu kontrol. Kamu jangan keluyuran. Wabki ala khati'atika. Dan tangisilah olehmu atas kekeliruanmu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Tabarani min hadits Tauban illa annahu qala. Hanya saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Tabarani, tuba keberuntungan liman malaka lisanahu, bagi orang yang bisa mengontrol lidahnya, wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya meluasi dia, cukup untuk dia, enggak keluyuran. Wa baka ala khati'atihi, dan dia menangisi kesalahannya. Qala Tabarani sanaduhu hasanun. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu wal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli صلاة الله